Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah nyata seorang bocah mengislamkan ribuan orang. Berawal dari kisah nyata, seorang bayi laki-laki ajaib yang lahir ke dunia bernama Syarifuddin Khalifah dari pasangan suami istri Domisia Kimaro dan Francis Pandin Kira, beragama Kristen Katolik yang berasal dari warga kota Arusha, Tanzania di Afrika Timur, berpenduduk 36 juta jiwa yang 35% penduduknya beragama Islam, disusul Kristen 30%, dan sisanya beragam kepercayaan terutama animisme. Namun, kota Arusha, tempat kelahiran Syarifuddin Khalifah, mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di urutan kedua adalah Kristen Anglikan, kemudian Yahudi, baru Islam, dan terakhir Hindu. Suatu hari di bulan Desember 1993, tangis bayi membahagiakan keluarga itu. Sadar bahwa bayinya laki-laki, mereka lebih gembira lagi. Sebagai Kristiani yang taat beribadat, mereka sangat menginginkan anak yang taat ke gereja. Bahkan mereka tinggal dekat dengan gereja dan rajin melakukan kebaktian sebagaimana yang mereka lakukan selama ini. Beberapa minggu setelah anak laki-lakinya lahir, mereka berniat membawa bayi tersebut ke gereja untuk dibaptis. Sebagaimana pemeluk Katolik lainnya, Domisia dan Francis juga menyambut bayinya dengan ritual-ritual Nasrani. Mereka pun berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Tak ada yang aneh saat mereka melangkah ke gereja. Namun, ketika mereka hampir memasuki altar gereja dengan berpakaian rapi dan wajah berseri, mereka pun bergegas menuju gereja. Namun, kira-kira 20 langkah sebelum memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara yang aneh. Ternyata, suara itu adalah suara bayi mereka. "Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad." Mendengar itu, Domisia dan Francis bergemetar. Keringat dingin bercucuran. Setelah beradu padang dan sedikit berbincang, mereka memutuskan untuk membawa kembali bayinya pulang. Tidak jadi membaptisnya. Awal Maret 1994, ketika usianya melewati 2 bulan, bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau minum ASI. Tetapi diagnos dokter menyatakan ia sehat. Kekhawatiran Domisia tidak terbukti. Bayinya sehat tanpa kekurangan sesuatu apa. Tidak ada penjelasan apapun mengapa Allah mentakdirkan Syarifuddin Khalifah tidak mau minum ASI dari ibunya setelah 2 bulan. Apakah karena ibunya adalah seorang Kristiani? Ataukah ini merupakan fase keunikan-unikan yang selanjutnya akan banyak mengiringi kehidupan anak ini sampai dia dikenal jutaan manusia di seluruh dunia sebagai anak ajaib? Seperti biasanya, bayi-bayi pada umumnya belajar mengucapkan satu suku kata seperti panggilan ma atau lainnya. Syarifuddin Khalifah pada usianya yang baru 4 bulan mulai mengeluarkan lafal-lafal aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Francis terheran-heran melihat bayi itu berbicara. Mulutnya bergerak pelan dan berbunyi, "Fatubu ila barikum, faktulu
anfusakum lazillukum khairulam inda barikum fattaba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan sementara, namun kemudian mereka diam dalam keheningan. Sayangnya, waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Syarifuddin Khalifah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Domisia khawatir anaknya kerasukan setan. Ia pun membawa bayi itu ke pastur. Namun tetap saja Syarifuddin Khalifah mengulang-ulang ayat itu. Hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan itu terdengar oleh Abu Ayyub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu. Ketika Abu Ayyub datang, Syarifuddin Khalifah yang membaca ayat itu tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah. Abu Ayyub sujud bersyukur di dekat bayi itu. Francis dan Domisia, sesungguhnya anak kalian tidak kerasukan setan. Apa yang dibacakannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Intinya, ia mengajak kalian bertaubat kepada Allah, kata Abu Ayyub. Beberapa waktu setelah itu, Abu Ayyub datang lagi dan membawa mushaf. Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia ayat-ayat yang dibaca oleh bayinya. Mereka berdua butuh waktu dalam pergulatan batin untuk beriman. Keduanya pun akhirnya mendapatkan hidayah. Mereka masuk Islam. Sesudah masuk Islam, itulah mereka memberikan nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.